Shalom Jemaat Victory. Shalom. Kembali lagi di ibadah online kita kali ini. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga setiap kami masih ada sampai saat ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
mempersiapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat melakukan firman-Mu, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kembali kita bertemu di dalam minggu pertama bulan April 2020. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini semuanya kita ada di rumah. Tetapi apapun yang terjadi tidak akan pernah menghalangi kita untuk datang dan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali pada saat sedang baik-baik saja, kita tidak pernah ingat untuk mencari Tuhan. Tapi dikala keadaan membuat kita terpuruk, barulah kita sadar dan kita mencari akan Tuhan. Mengapa kita cari akan Tuhan? Karena ada kekhawatiran akan hidup kita. Seperti terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 66. Demikian firman Tuhan, hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan khawatir akan hidup kita. Dan kehidupan kita siang dan malam penuh dengan kejutan. Mengapa segala sesuatu itu bisa terjadi? Karena ada beberapa hal yang perlu kita sikapi. Yang pertama, segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi atas diri kita. Karena apa? Tuhan akan mendatangkan wabah. Memang kelihatannya sadis. Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan ingin mendatangkan wabah. Apa sebenarnya tujuan daripada Tuhan itu? Ulangan 28 ayat 60 berbicara, Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu. Artinya apa? Tuhan ingin agar kita memisahkan diri dari komunitas, di mana selama ini kita senantiasa bersama-sama di dalam hidup keseharian, dalam hidup bisnis, dalam hidup beribadah, dan tidak jarang kita lupa. Dikala komunitas kita banyak, maka keegoan kita, kesombongan, keangkuhan muncul di dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan tidak inginkan. Karenanya Tuhan membuat dan mendatangkan wabah sehingga kita harus berada di rumah. Dengan kata lain, kita memisahkan diri kita dari komunitas yang ada. Yang kedua, Tuhan akan membuat hati kita gelisah. Ulangan 28 ayat 65 mengatakan, engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu. Dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Mengapa? Karena dengan hal ini kita dipaksa untuk berada di rumah saja. Dan kita tidak bisa bergaul dengan rekan-rekan kita. Tiada tanda tawa. Karena apa? Di saat kita bergaul dengan teman-teman, dengan rekan bisnis dan sebagainya, seringkali kita lupa akan Tuhan. Kita hanya ingat akan komunitas kita, di mana mungkin kita dibanggakan, kita dipuji, disanjung, diangkat-angkat, maka lupalah bahwa segala sesuatunya itu adalah dari Tuhan. Dan kita menganggap bahwa kita disanjung, kita dipuji karena kehebatan kita, karena kepandaian kita, kemampuan dan karisma kita. Karena itulah Tuhan ingin agar kita bisa melupakan sejenak akan kesombongan dan keangkuhan kita. Dan seperti juga kita melihat, dikala kita beribadah dengan rekan-rekan yang banyak, kita akan melihat bahwa ada suatu kebanggaan bagi kita. Kita akan melihat bahwa kita memiliki jemaat yang cukup besar, kita memiliki komunitas yang luar biasa, di mana kita dipuja-puja. Namun Tuhan ingin, hendaknya kita kembali kepada kiprah kita, bahwa segala kemuliaan, puji, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan menseleksi kita, karena tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Ulangan 28 ayat 62 berbicara, daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tidak semua anak Tuhan terluput dari hal ini. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan sesungguhnya ingin membuat kita luar biasa. Namun kita, dikala kita diberkati, dikala kita diberi karisma, dikala kita diberi talenta, kita melupakan akan sumbernya.
dan kita hanya melihat apa yang ada pada diri kita. Karena itu Tuhan berkata, daripada kamu hanya sedikit orang tertinggal, artinya tidak semuanya tertinggal. Padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan menseleksi kita karena Tuhan melihat bahwa kita sudah jauh menyimpang dari apa yang dirancangkan Tuhan untuk hidup kita. Dan semua itu menimpa kita yang mengaku orang percaya, karena kita tidak melakukan dengan setia firman Tuhan dan tidak takut akan namanya yang mulia. Ulangan 28:58 berbicara, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu. Karena apa? Kita melihat seringkali anak-anak Tuhan melakukan firman bukan dengan tulus, bukan dengan suatu pelayanan, bukan suatu pengabdian, namun kita melakukan pelayanan dengan suatu agenda tersembunyi. Dan saat inilah Tuhan mengingatkan kepada kita, jika engkau tidak melakukan dengan setia, artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi tertentu. Mungkin kita berharap dapat pujian, mungkin kita berharap dapat sanjungan, mungkin kita akan dipuja-puja, kita dibanggakan, dan terlebih lagi kadangkala kita lupa. Pelayanan kita berharap mendapatkan PK, sehingga secara tidak langsung kita sudah menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki pada kita. Untuk itu Tuhan rindu bahwa kita bisa kembali kepada kiprahnya. Bagaimana solusinya supaya kita bisa kembali kepada Tuhan? Yang pertama, mendengar dan melakukan firman. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Melakukan firman Tuhan tanpa berharap mendapatkan apapun dari manusia, baik pujian, penghormatan, maupun persembahan kasih. Namun biarlah Tuhan yang menilai dan memberi upah kepada kita. Inilah sesungguhnya pelayanan yang hakiki. Untuk itu, saya menghimbau bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBKD Victory maupun di tempat lain, dimanapun Anda berada. Lakukanlah pekerjaan Tuhan itu dengan tulus, dengan penuh keyakinan bahwa engkau melayani Allah yang luar biasa. Dan Allah yang tidak pernah tidur, dan segala jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Karenanya lakukanlah dengan tulus, tanpa kita memandang bulu dan memandang kepada siapa kita melakukannya. Dan selanjutnya, sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, jangan pernah kita takut dan gentar akan kehidupan kita. Jangan pernah kita melihat atas situasi dan kondisi yang demikian memukau. Tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan, karena satu-satunya jalan hanya di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, yaitu ayat yang sudah sangat favorit sekali, dan semua orang pasti menghafalnya. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tidak sekedar di bibir saja, tetapi di dalam hati kita menyerahkan hidup kita bukan karena kita butuh Tuhan, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil baginya. Dan dikala kita percaya sepenuhnya, maka Tuhan akan bertindak untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.